Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam rangka membahas kitab yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya yaitu kitab Masailul Jahiliyah, kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala yang mana kitab ini juga disyarah oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki masalah yang keempat, yaitu tentang taklidul a'ma atau fanatik buta. Dan kita melanjutkan kembali pembahasan tersebut karena masih ada lagi pembahasannya karena yang lalu kita terputus dari pembahasan mengingat waktu yang terbatas. Dan pada pembahasan yang lalu kita singgung terkait dengan apa itu mujtahid dan muqallid. Mujtahid dan muqallid. Al-ikhwah atau al-aulad, ada yang masih ingat apa itu arti dari mujtahid dan muqallid? Ada yang masih ingat apa itu muqallid atau mujtahid? Baik. Mujtahid adalah seseorang yang memiliki alat-alat ijtihad, ya, memiliki kemampuan dalam berijtihad, seperti dia punya kemampuan atau dia menguasai ilmu seperti ilmu tafsir, ulumul Quran, ulumul hadis, dan usul fikih. Artinya dia mampu membahas atau memiliki kemampuan dalam memberikan ilmu-ilmu tadi. Adapun muqallid adalah mereka yang mengikuti mujtahid itu sendiri. Muqallid adalah mereka yang mengikuti atau berittiba dengan mujtahid. Lalu pertanyaannya begini, apakah boleh kita bermadhab? Boleh, ya. Bermadhab itu boleh. Artinya adalah ketika dia mengatakan saya mengikuti Imam Syafi'i, maksudnya adalah dia membangun pemahaman fikihnya di atas kaidah dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dia kebanyakan mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Lalu apakah hanya sebatas mengikuti pendapat Imam Syafi'i? Apakah itu perkara yang tercela atau
baik atau mubah, jadi tidak masalah ya mengikuti pendapat Imam Syafi'i maupun pendapat Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Malik dan yang lainnya. Namun ketika kebenaran sampai kepadanya bahwasannya pendapat yang dia pilih itu, mau itu pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Malik dan yang lainnya menyelisihi dalil, ingat ya, kita diperintahkan bukan untuk mengikuti ulama-ulama madhab, tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti ad-dalil, nas, mengikuti kitabullah yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat An-Nisa, kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian menyelisihi apabila kalian berselisih terhadap sesuatu, maka farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikan perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada kitabullah dan Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti dalil, bukan mengikuti pendapat fulan dan fulan. Nah, maka ketika pendapat madhab tersebut bertentangan dengan dalil, maka wajib bagi kita untuk mengikuti dalil, bukan kemudian ngotot dengan pendapat madhab. Kalau kita tetap ngotot, artinya bertahan dengan pendapat madhab tersebut, maka itu disebut dengan taklid buta ya, taklidul a'ma. Maka jangan dianggap bahwa bermadhab itu pokoknya semua itu sudah, tidak boleh keluar dari madhab itu dan seterusnya, atau semua itu tidak boleh keluar dari madhab misalnya Imam Syafi'i, atau semua tidak boleh keluar dari madhab Imam Hambal dan seterusnya. Pokoknya harus ikut secara totalitas. Yang tidak boleh keluar dalam masalah ini. Saya tidak mengambil pendapat Imam Syafi'i. Dalam masalah ini saya tidak mengambil pendapat Imam Ahmad. Jadi dia bertahan dengan pendapat mazhab yang dia pilih. Bahkan dia meyakini al-haqqu mahsurun fi hadzal madhab. Kebenaran itu hanya terbatas pada mazhab ini. Mazhab ini saja yang saya pegang. Selain mazhab yang lain maka disebut batil. Nah, pola pikir seperti ini jamaah kira-kira benar atau tidak yang tadi disebutkan? Keliru ya? Karena
pola pikir tadi disebut dengan ta'assub atau fanatik buta dalam bermadhab. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan ya, dan tidak berlebihan dalam bermadhab seperti tadi. Ataukah sudah tidak usah bermadhab, kita buat saja madhab sendiri? Karena kan kalau Imam Syafi'i bisa berijtihad, juga Imam Ahmad bisa berijtihad, Imam Malik juga demikian bisa berijtihad, lalu ulama-ulama lain juga bisa berijtihad. Kenapa saya tidak bisa? Mereka juga manusia, saya juga manusia. Iya, tapi masalahnya kesalahanmu banyak. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan, tidak ghulu, yaitu tidak berlebihan dan juga tidak bermudah-mudahan. Baik, kemudian kita baca penjelasan Syekh Saleh. Minha at-taqlid, bi an yuqallida ba'duhum ba'dan, wa in kana al-muqallida la yasluhu lil qudwah. Yani kata beliau hafizallahu ta'ala, taklid itu adalah seorang yang mengikuti sebagian orang, meskipun orang yang diikuti tadi dianggap tidak layak untuk dijadikan panutan atau tidak layak untuk diikuti. Kalau sebagian orang dia taklid kepada sosok ulama, nah ini masih layak karena dia ulama, meskipun sikapnya dia ini keliru. Kalau dia taklid secara membabi buta kepada ulama tersebut. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di luar sana ada orang-orang yang taklidnya itu bukan hanya kepada para ulama, taklidnya sampai kepada orang-orang yang jelas-jelas nampak pada dirinya kefasikan. Entah nantinya dia itu sebagai orang yang tidak di atas agama yang hak, jelas-jelas dia di atas kekufuran, di atas kefasikan, tetap diikuti pendapat-pendapatnya. Bahkan kita tahu kalau orang-orang sufi, orang-orang gila dijadikan sebagai wali, bahkan diambil ucapannya, diambil pendapat-pendapatnya, dipegang pendapat-pendapatnya. Orang gila tadi, wali gila yang dia jadikan sebagai pegangan. Dan ini tidak pantas ya.
Maka ada orang-orang yang ditaklidi padahal dia tidak layak untuk dijadikan sebagai panutan. Namun sama sebagian orang dijadikan sebagai qudwah, dijadikan sebagai suri tauladan yang ditaklidinya tadi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Az-Zukhruf, qala subhanahu wa ta'ala wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kata Allah, demikianlah tidaklah kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, kecuali pasti pembesar-pembesar mereka akan mengatakan bahwasannya inna wajadna aba'ana ala ummah, kami mendapati bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami berada di atas suatu keyakinan. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami hanya sebatas mengikuti keyakinan tradisi mereka. Wa mutrafuha hum ahlur rafahiyah wal malu fil ghalib. Jadi sini disebutkan wa mutrafuha. Tadi dalam ayat disebut mutrafuha, kecuali orang-orang yang mutraf. Apa itu mutraf? Ya, al-mutraf adalah ahlur rafahiyah wal malu fil ghalib, yaitu orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya harta, orang-orang yang dipandang li'annahum ahlu syarri wa adami qubulil haqq. Kebanyakan orang-orang yang punya jabatan, istilahnya punya kedudukan di mata masyarakat, mereka ini adalah orang-orang yang punya perangai buruk. Biasanya tidak mau menerima kebenaran, apalagi kebenaran itu disampaikan oleh orang-orang yang levelnya jauh di bawah dia. Jadi ada sisinya. Orang-orang yang kaya seperti ini, yang punya jabatan, punya kedudukan, biasanya ada gengsinya. Jadi bisa dipahami ya maksudnya tadi. Jadi ada sisi gengsinya. Kata Syekh Saleh, khilafat du'afa wal fuqara. Jadi kebanyakan orang-orang yang lemah, yang miskin, mereka itulah orang-orang yang tawadhu, dan mereka ini lebih mudah menerima kebenaran. Karena mereka ini merunduk, tidak dangak, maksudnya sing angka muka begitu. Tapi kalau orang-orang yang kaya biasanya suka angka diri atau pasang dada. Karena jumawah, mereka bangga
bangga diri dengan kedudukannya, dengan jabatannya yang mereka miliki. Fa ahlu tarf, kata Syekh Saleh, hum ashabul jah wa ashabul mal. Maka yang disebut dengan mutrafuha dalam ayat tadi adalah orang-orang yang punya kedudukan, yang terpandang dan yang punya harta. Illa qala mutrafuha, ay ashabul mal wal jah fihim. Kata orang-orang kaya tadi, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami berada di suatu pemahaman agama, di atas suatu agama atau kepercayaan mereka. Ay ala millatin wa dinin, yaitu di atas suatu agama dan di atas suatu kepercayaan. Wa inna muttabi'una lahum ala dinihim, nah jamaah kita yang ada di generasi sekarang ini, kita hanya mengikuti apa yang sudah diwariskan oleh mereka dari kepercayaan-kepercayaan mereka, yaitu dari nenek-nenek moyang mereka. Mereka mengatakan, lasna bihajatin ilaikum ayyuhar rusul, yaitu kami tidak butuh dengan kalian wahai rasul, karena kami sudah di atas, sudah mapan, hidup kami sudah tentram. Apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami itu sudah berjalan dari zaman ke zaman, dan kehidupan kami normal, biasa, dengan berpegang teguh dengan nenek moyang ini. Jadi kata mereka, lasna bihajatin ilaikum ayyuhar rusul. Jadi kondisi mereka yang sudah berada sudah lama dari zaman ke zaman di atas kepercayaan nenek moyang mereka, tiba-tiba datang kalian wahai para rasul, para nabi, ingin kemudian memberantas, memporak-porandakan semua tradisi ini. Apalagi kalau nabi dan rasul datang kemudian mengatakan bahwa nenek moyang kalian berada di atas kesesatan, di atas agama yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka tambah marah. Kalian menuduh bapak kami sesat, menuduh nenek moyang kami berada di atas kesesatan, menyimpang. Pasti dibilang, oh bahaya ini orang ini, sudah menuduh nenek moyang kami. Jadi kira-kira di zaman kita ini pernah terjadi tidak, jamaah?
Pernah ya? Pernah terjadi. Maka kata penjelasan Syekh rahimahullah ta'ala, inilah yang disebut dengan masailul jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang masih tetap ada dan subur. Ketika kita mengatakan bahwasannya tradisi-tradisi sebagian tradisi bangsa kita yang memang sudah ada turun-temurun dari zaman ke zaman menjadi budaya mendarah daging bagi bangsa kita, dan kita sibuk memang bahwa hal itu dengan dalil, yakni tradisi tersebut adalah tradisi syirik dan pelakunya diancam dengan neraka. Padahal meskipun kita tidak memvonis nenek moyang mereka fix masuk neraka, karena kita tahu urusan neraka adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Tapi kita hanya menjelaskan, kita hanya menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian tradisi di negeri ini, kalau ketika dapat musibah, dapat bala, mereka langsung apa? Memberi sembelihan untuk dikasih kepada penunggunya, atau biasa kita tahu tuan tanah. Jadi sembelihan mereka persembahkan dengan sembelihan sapi, kambing, ayam dan yang lainnya. Lalu ketika kita jumpa lalu kemudian diingkari, mereka mengatakan ini adalah tradisi warisan nenek moyang kami. Kemudian kita katakan ini tradisi syirik, tradisi yang menyimpang, yang mengandung murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam pelaku kesyirikan dengan neraka. Pasti dibilang apa? Oh, orang ini kurang ajar ini, sembarang bilang tradisi ini adalah tradisi yang menyimpang. Mereka pasti bilang, menganggap bahwa kalian kira bapak-bapak kami ini semua syirik. Tapi ini terjadi ya jamaah, sebagaimana dahulu juga para nabi dan rasul dibuat seperti itu oleh umatnya, oleh kaumnya. Kata mereka, tadi yang disebutkan oleh Syekh Saleh, lasna bihajatin ilaikum ayyuhar rusul, yakni kami tidak butuh dengan kalian wahai para rasul. Demikianlah dakwah yang dibawa oleh nabi dan rasul, tauhid yang dibawa oleh mereka ditolak oleh kaumnya, oleh umatnya. Hanya apa? Gara-gara menyelisih adat istiadat mereka, gara-gara menyelisih adat istiadat nenek moyang mereka.
yaz'umuna anna hadha yughnihim an ittiba'ir rusul. Mereka menganggap bahwasanya cukup bagi kami nenek moyang kami, maka tidak perlu lagi mengikuti kalian wahai para rasul. Fahada huwa at-taqlidul a'ma, dan ini adalah taklid al-a'ma, fanatik buta. Wa huwa min umuril jahiliyah, dan dia adalah merupakan perkara orang-orang jahiliyah. Perkara orang-orang jahiliyah yang diperangi oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian amma taqlidu fil khair, kata Syekh Saleh, amma taqlidu fil khair fahada yusamma ittiba'an wa iqtida'an. Adapun mengikuti seseorang yang memang itu perkara yang baik, kita taklid kepada seseorang, kita mengikuti orang tersebut karena memang kita tahu bahwasannya apa yang dilakukan oleh orang tadi, pendapat yang diutarakan oleh orang tadi memang benar, khair. Ukuran baik atau tidaknya, timbangannya, barometernya, dalil, bukan hawa nafsu, bukan kata adat istiadat. Oh, saya mengikuti orang ini karena pendapat orang ini baik, maka saya ikuti dia. Tapi belum tentu ya akhi. Baik itu menurut siapa dulu? Kau mengatakan pendapatnya itu baik atau khair, apa barometernya? Apa ukurannya? Apa timbangannya? Apakah agama bukan jadi bukan pakai perasaan. Timbangan agama bukan pakai perasaan. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu barometer kita dalam menimbang sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Maka kalau kita mengikuti seorang karena kebaikan yang ada padanya dengan dalil bukti, kita tahu bahwasanya dia di atas dalil, di atas pemahaman yang kemudian kita ikuti, maka ini tidak dikatakan taklid yang tercela, tapi ini dikatakan taklid yang terpuji atau disebut dengan ittiba. Kita mengikuti fulan karena dia ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi jamaah ingat, yang wajib
untuk kita ikuti adalah dalil, bukan madhab, bukan pendapat orang ini atau orang itu. Dan kita tidak boleh fanatik atau ta'assub terhadap madhab atau pendapat orang lain. Dan pasti kita bilang, kalian ini melarang orang lain fanatik kepada madhab, tapi justru kalian menyuruh orang-orang untuk fanatik kepada ustaz-ustaz kalian. Biasanya kita jumpa kata-kata ini ya, kalian ini melarang fanatik terhadap mazhab, misalnya mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali, tapi kalian juga memerintahkan atau menyuruh kaum muslimin untuk fanatik kepada tokoh-tokoh kalian, ustadz-ustadz kalian, atau syekh-syekh kalian. Maka kita jawab dengan jawaban bahwasanya kita mengikuti ustadz-ustadz, mengikuti syekh-syekh tersebut karena kita tahu bahwasanya mereka, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka pegang itu jelas-jelas memang di atas kebenaran, di atas al-haq. Kapan syekh-syekh itu, kapan ustadz-ustadz itu berada di atas jalan yang tidak benar, menyimpang dari jalan yang benar, maka kita tidak boleh mengikuti siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya. Ketika pendapatnya kita tahu menyimpang dan jelas-jelas jauh dari kebenaran, maka tentunya kita harus menyelisihi, dan tidak boleh kita bertahan terus atau ngotot dengan pendapatnya, atau karena dia ustadz yang besar, ustadz kibar atau syekh kibar, tetap tidak boleh ya. Karena orang yang boleh dijadikan sebagai panutan secara mutlak, yang kita ikuti, yang kita layak ambil ucapannya secara keseluruhan, cuman satu. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya manusia yang kita harus taklid, bahkan sampai membabi buta. Karena hanya Nabi SAW yang bisa kita fanatik buta. Selain dari Nabi SAW, maka perlu ditimbang. Jadi perlu ditakar dulu. Kalau orang tersebut, ustaz tersebut atau ulama tersebut, dia benar-benar mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, berada di atas pemahaman yang benar, yakni pemahaman Nabi SAW, maka justru kita harus ikuti pendapatnya. Karena kenapa? Karena dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka tidak perlu kita mengikutinya. Contoh, ada seorang
yang dia bermadhab dengan madhab Imam Hanafi, dia mengatakan saya Hanafi, saya bermadhab Imam Hanafi, maka kita jawab thayyib, itu boleh. Kemudian mengatakan bahwasanya pendapat Imam Abu Hanifah ini rahimahullah ta'ala, di salah satu pendapat beliau bahwasanya khamar yang diharamkan itu hanya khamar yang terbuat dari anggur. Selain khamar yang terbuat dari anggur, maka pendapat beliau sepanjang tidak memabukkan. Jadi pendapat beliau yang terbuat dari anggur, maka kata beliau boleh. Ya, kita habiskan sedikit. Jadi itu pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kemudian kita sampaikan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan kullu muskirin haramun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan, mau itu dari anggur, dari buah aren, atau dari singkong, atau biasa juga dari kurma, selama sifatnya itu memabukkan, menghilangkan akal, maka dia disebut dengan khamar. Jadi bagaimanapun bentuknya, mau diminum maupun dihisap, yang menghilangkan akal maka disebut dengan khamar. Jadi kata Nabi haram. Lalu kemudian disampaikan hadis ini kepada dia. Dia mengatakan, oh, pendapat ini pendapat Imam Abu Hanifah yang saya pegang. Maka ini disebut apa? Jemaah, disebut bukan bermadhab. Ini dikatakan fanatik terhadap pendapat Imam Abu Hanifah. Dia ta'assub sama madhabnya. Maka ini yang tercelah. Kenapa? Karena sudah sampai kebenaran kepadanya. Baik. Adapun Imam Ahmad, beliau berpendapat ini pendapat beliau dan ulama yang lain, mereka dimaafkan dan kita bersangka baik saja kepada mereka. Mungkin belum sampai hadis yang sahih kepada beliau, mungkin belum sampai hadis tentang keharaman khamar itu kepada beliau, maka beliau berfatwa sesuai dengan hadis yang sudah ada pada beliau, walaupun itu dari jalur periwayatannya dhaif. Padahal ada jalur yang lain yang lebih sahih, tapi yang sudah sampai di Imam Abu Hanifah dari jalur periwayatan yang dhaif, sehingga beliau tidak berpendapat dengan dalil tersebut. Baik. Ikhwani fid din wa aulad azani Allah wa iyyakum, mengingat waktu kita juga sudah berakhir dan mendekati salat Isya, oleh karena itu kita lanjutkan di pertemuan berikut.
insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan istiqomah dalam diri kita sehingga kita tetap terus semangat dalam belajar menuntut ilmu hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.